life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try it. Kayaknya di sini mah nyari barang yang murah tuh kayak di depan mata, tidak susah. Kunci berhemat cuma dua. Tambah pemasukanmu atau kurangi pengeluaranmu. Abis gajian diamanin dulu slot pangan. Masya Allah ini nggak berhenti-berhentinya bersyukur. Belanja bulanan 1 bulan sekali super hoki. Karena banyak banget yang murah di sini. Gak ada yang lebih membahagiakan buat ibu-ibu selain bisa menghemat banyak dana dari uang belanja. Karena sisa dana yakin bisa kepakai untuk yang lain. Yuk ikuti perjalanan belanja Main. Halo, assalamualaikum, ketemu lagi dengan Main di blog Inara TV channel. Udah gajian, saatnya kita belanja bulanan. Itu yang perlu diselamatin di awal, karena kalau udah sembako ada, insya Allah lebih tenang. Yang lain bisa dikendaliin, kan yang penting pangannya ada. Daripada hilap pangan nggak ada, ya pakan dulu yang paling utama ya. Karena kalau udah makan ada tuh, seandainya kita udah habis dananya, seenggaknya ya masih ada makan. Maknya divisi logistik nyiapin dulu yang perlu dibawa: susu, botol susu, terus bawa ini nih, mangga potong. Belanja apa kita hari ini, habisnya berapa untuk keperluan kita berlima dalam 1 bulan. Jadi kalau belanja sembako itu 1 bulan sekali. Terus semurah apa yang didapat untuk belanja hari ini, sehoki apa Main? Siapa tahu bener dapat yang murah-murah. Yuk ikuti perjalanan Main. Sebelumnya subscribe dulu YouTube channel Main dan tekan tanda lonceng untuk dapat notifikasi secara gratis. Once again. Kalian udah pada belanja bulanan belum? Yang udah sering ngeliat video belanja Main pasti udah hafal kan? Kalau untuk belanja bulanan Main tuh 1 bulan sekali dan itu dislotin di awal, ketika gajian tiba langsung deh dibelanjain biar aman untuk stok pangannya. Mendukung rancangan keuangan kita bisa berhemat, tentukan tempat belanja yang tepat. Karena ketika kita mendapat tempat belanja yang tepat, itu yakin bisa hemat banyak. Pastikan udah lampu semua, AC juga nggak ada yang nyala. Yuk kita mulai jalan. Pastikan pakai baju yang nyaman. Ini celana ini paling Main suka karena kantongnya dalam. Oke, sebagai ibu penting banget kantong dalam. Milih celana itu yang kantongnya dalam karena kita pasti bawa banyak banget perabotan. Kalau pergi bareng anak, saat nyampe wajib diikat. Oh iya, ramai banget. Mudah-mudahan aja perhatian. Ayo maju ke depan, ambil trolinya 1. Nah, udah bisa nebakan Main ini di mana? Ini tempat yang nggak pernah sepi. Ini yang namanya Hari-Hari Main di cabang Bintaro. Sebenarnya ini lokasinya lumayan jauh dari rumah Main. Main itu rumahnya di Sawangan, Depok. Tapi berhubung ini tempat yang paling bisa mendukung rancangan Main, makanya dibela-belain. Tapi biar gimana caranya, itu tetap budgetnya aman, hemat, dan nggak buang-buang ongkos ya. Karena kan jauh, makanya Main bikin slot belanja bulanan itu 1 bulan sekali. Catat biar belanjanya nggak ngawur, sekalipun ada yang bergeser nggak terlalu parah banget. Lagi Raja. Ya, aku satu lagi. Enggak, udah pas. 2 doang. Ya, 3 aja. Wajib diamanin duluan adalah beras. Beras tadinya kita mau ambil 3, tapi kayaknya kurang karena ini anak semua laki, waduknya gede. Akhirnya kita beli 4 yang ukuran 5 kilo. Tahu nggak, santan ini lagi promo beli 1 gratis 1. Wah, udah tahu deh kalau yang sering belanja di sini, ini untuk harganya memang harga normalnya aja dia udah lebih murah ya.
Jadi dia nggak ada permainan harga, benar-benar jujur. Dan untuk promo 1 gratis 1 tuh bertebaran. Terus yang di bundle gratis juga bertebaran. Ini untuk susu full cream tahu nggak? Biasanya kan di kayak minimarket itu 19 ribuan ya. Di sini ini harga 16.000 plus dapat gratis susu mini ini sekitar 2.500. Untung kan? Wavita beli 2 gratis 1 tanpa syarat. Di sini nggak pakai member-memberan jadi semua langsung bisa. Karena kan ada ya biasanya kalau mau harga murah itu harus beli dengan kuantiti tertentu atau harus member. Kalau di sini nggak ada. Ini semuanya bisa menikmati harga promo dengan belanja yang di sini. Bukannya main bela-belain selalu kemari meskipun 1 bulan sekali. Ini bukti terparah, harga margarin normal 7.400 jadi 2.700. Di mana coba dapat margarin harga 2.000-an? Karena kalau dipikir 70%-an kan, nggak ada syarat apapun. Nah, parkir di sini. Ini pojok. Suami lagi nyari tempat parkir dan ini main sama abang-abangnya, baby masih tidur. Jeruk alkohol. Cantik banget jeruknya. Tanpa biji. Ini dari harga 50.000 sekilo. Ini jadi 29.000. Ya, 30.000 kurang. Bang, 20 dah, Bang. Tapi pilih yang hijau aja ya, Bang. Nah, yang ada hijau-hijaunya begini nih, ya. Kayaknya di sini mah nyari barang yang murah tuh kayak di depan mata. Nggak susah. Ini ada lagi. Here cuma 24 ribuan sekilo. Padahal kemarin baru dari tukang buah kenanya 30 ribu. Patahkan paradigma kalau belanja di swalayan itu pasti mahal. Enggak. Tergantung kita milih tempatnya di mana. Terus terang main juga enggak holik di satu tempat ya. Ini karena kebetulan ini yang paling nyaman buat main. Ada yang nanya, main suaminya kerja di sini ya? Enggak. Atau main di endorse hari-hari ya? Enggak. Ini murni main berbagi pengalaman karena terus terang saking happy-nya main menemukan tempat ini, main sih berharap kalian juga jadi tahu tempat ini karena main itu ngerasa benar-benar beruntung tahu tempat ini. Dulu main itu tahu dari kakak. Zaman rumah main di Ciledug itu ada juga cabangnya dan memang hari-hari ini kelemahannya cabangnya belum terlalu banyak ya. Yang udah pernah main kunjungi itu di hari-hari Bintaro, terus Ciledug, ada juga di Fatmawati dan ada juga di Bekasi. Main baru 4 dan semuanya rame. Parkiran bakal kalian dapatnya susah, tapi harganya boleh diadu murah banget plus enaknya kita bisa dapat gimana ya, makanan kualitas mall tapi harganya murah banget. Kalau buat main ilmu tahu diri itu harus melekat di diri kita biar kita nggak ngerasa jumawa, kita ngerasa kita biasa aja, kita bukan siapa-siapa. Jadi nanti pengaruh juga ke badan kita, nggak usah ngadi-ngadi kalau memang belum mampu. Kalau memang batasan rezekinya masih segini ya harus capek, harus mikir ekstra biar bisa nge-save banyak. Jadi patokannya tuh main mindsetnya begitu. Tahu diri, tahu diri, tahu diri kita bukan siapa-siapa kalau nggak kita yang mengusahakan, nggak ada kaki yang terkuat selain diri kita sendiri. Nah, kita sekantong ini udah maksimal 35.000. Nah itu, awas. Kemarin kita udah pernah ngerasain ini, enak nih rasanya. Kayak perpaduan apel sama pir ya? Ya, 6 biji. 35.000 lagi. Yuk, kita sekarang beli anggur ya. Kita hoki. Kita lagi belinya. Jiwa tahu diri kalau udah melekat akan kebawa sampai ke makanan. Untuk memilih buah juga main nggak ngadi-ngadi kok. Ya buah itu yang penting buah dan murah harganya. Jadi main itu punya grade standar ya paling mahal 35.000 sekilo itu masih bisa main beli. Bukan perkara mampu nggak mampu main bisa beli, tapi kan uang yang ada harus dibagi-bagi. Karena kita happy banget nih kalau momen belanja bulanan dapat buah murah dan alhamdulillah ini lagi hoki banget banyak banget buah yang murah. Jadi kita kombinasi nih karena kan buah memang nggak bisa awet lama-lama. Jadi kita ada yang pilihnya dalam kondisi mengkel, ada juga yang memang udah siap makan. Karena gimana pun ini bisa saving banyak. Kita kalau kehabisan buah beli tetap di toko tetangga ya dan itu harganya lumayan banget, GP jauh, makanya happy banget dapat harga murah, buah cemilan terbaik.
hari-hari hujannya. Itu berapa bang coba bang? Wih, masya Allah. Tahu sebanyak ini berapa? 58.000. Anggur itu favoritnya bayi, tapi ya kita nggak maksain. Kalau anggur kan biasanya sekilo itu sekitar 60, bahkan pernah sampai waktu lebaran tuh menyentuh 90, Masya Allah, main nggak beli. Nah ini happy banget karena anggur dapat harga 35.000 kalau nggak salah, Masya Allah, happy banget. Kita baru kali ini beli anggur sebanyak itu dan hanya ngabisin 58.000. Banyak banget loh tadi satu kantong gede. Nah, di sini juga lihat sendiri ya, harga coret itu harga normalnya aja udah murah. Apalagi ditambah harga coret, jadi harga coretnya tuh nggak bohong. Main udah survei ke banyak tempat belanja ini yang ternyaman. Aja mana ya? Nih bang, detol bang kamu nih, buat kamu nih. Yang ini, yang original, ambil 2. Kira terbiji, udah itu aja 1. Nasi bang. Enggak yang full aja. Sono ke tempat nanas, taruh deket nanas. Pelan-pelan. Hati-hati ini rapat banyak orang. Ada menjirang. Beli 1 aja. Yang mana ya bang? Ini gede banget mah. Iya, yang mana ya bang? Angka gedung. Sini juga ada buah-buah yang di packing-packing kayak gini, tapi kalau main sih lebih senang pilih sendiri ya. Kuantiti dikit kan juga tetap dilayani, mendingan pilih langsung ditimbang. Nah ini tuh buah-buahan sirsak 12.500 per kilo. Semangka, ini baru aja kemarin main kena tuh 13.000 per gramnya. Di sini 950, Masya Allah murahnya. Emang hari-hari nggak ada matinya. Tapi tau nggak? Ada satu penyakit kalau kita udah nemu tempat belanja yang murah, itu penyakitnya kita autolatah apa aja dibeli. Makanya penting banget kita bawa daftar belanjaan dari rumah. Dan kalau main untuk uangnya juga dibatasin ya. Bawa uangnya tuh sekian, jadi kalau seandainya ada diskon sekalipun kita masih realistis mengukur karena ada budget maksimal yang memang dianggarin. Apalagi kan main memang ini kondisinya lumayan jauh ya. Bensinnya biasanya sih main sekalianin ke rumah mertua atau ke rumah kakak. Jadi sekalian silaturahmi dapat dah tuh. Silaturahmi dapat, belanja bulanan dapat, sekalian nengokin orang tua. Kalau untuk belanja sayur main udah pensiun, belanjanya di pasar tradisional itu udah yang paling murah. Tapi memang diakui ya kalau untuk kondisi sayur di swalayan memang biasanya gede-gede dan kondisinya bersih nih, kayak salamnya bersih, serainya bersih. Kalau di pasar kan ya kotor begitu ya. Tapi harganya ya jomplang banget. Pinter-pinter kita aja ngatur. Main pun pernah kok belanja online tergantung kebutuhan ya. Kadang kalau online itu juga enak, kita kan di tempat terus bisa membandingkan harga. Kalau kondisi memang badan nggak fit, ya online juga solusi. Bang, nih bang. Aku baru tahu ada pola hidup frugal living ya, yang lagi rame banget dan banyak juga yang menghujat. Main baru tahu dan baru paham ternyata pola hidup kayak gitu tuh ada. Sebelumnya Main minta maaf nih kalau Main membuat konten kayak gini mungkin nanti ada yang tersinggung atau menganggap Main butuh pujian atau validasi, nggak dibilang istri yang pinter mengatur dan lain sebagainya. Main nggak berharap itu, nggak ada niatan itu dan nggak terlalu peduli dengan kata-kata itu. Satu nih niatan Main tuh dulu pernah terjebak di dunia yang penuh dengan hutang, kartu kredit, riba, dan lain sebagainya. Dan Main melewati itu sampai di titik sadar dan insaf
itu untuk pemulihannya cukup lama, bahkan sampai saat ini pun belum final, padahal main udah 5 tahun ya. Depok itu 5 tahun, berjuangnya ya kurang lebih 7 tahun, ini belum final, panjang. Pola hidup yang ngegampangin itu efeknya terlalu panjang. Jadi akibat yang ditimbulkan itu terlalu panjang, terlalu beresiko, terlalu lelah untuk menyelesaikan. Jadi Main berharap untuk teman-teman bisa mengambil hikmah dari pelajaran Main dan Main kembaliin lagi ke pola hidup yang sebenarnya udah dicontohin sama nggak jauh-jauh. Contoh itu ternyata ada di figur mama dan bapak Main sendiri. Dikembalikan ke pola hidup mereka, hidup sederhana, semampunya, apa adanya, belum mampu ya jangan beli, nggak usah ngutang, nggak usah dipaksain kalau memang bukan kebutuhan. Nggak, Main itu termasuk mungkin boleh dibilang lidah kampung ya, karena memang lahirnya di kampung, besar dengan lingkungan yang tidak mewah, makanya untuk makanan yang gini-ginian sebenarnya Main kurang cocok. Tengok ini ada promo, lumayan banget ini bakpao mini. Harga hampir 26.000 jadi hanya 14 ribuan ya. Isinya banyak loh, lumayan buat bekal anak. Belinya Masya Allah ya, langsung deh Main beli tuh untuk bakpao mininya. Karena kapan lagi bisa beli bakpao mini daripada bikin sendiri lumayan nguras waktu. Main langsung beli 5 pak. Nah, untuk bergeseran kayak gini nih, makanya perlu saving duit agak lumayan. Nugget bukan makanan wajib, cuman biasanya untuk prepare kalau kita bangun kesiangan buat bekal. Nah, nih paling murah. Sosis bayangin aja dari 45.000 sekian jadi hanya 19.000. Merek Kimbo, bukan merek Baal-Baal. Sosis sebenarnya Main kurang begitu meminati ya. Cuman memang ini termasuk praktis. Lumayan membantu ketika lagi mager tiba, badan gak enak, dan tetap harus kebutuhan logistik jalan kayak bekal anak. Karena sekali bergeser itu keuangannya Masya Allah. Kalau ada yang bilang rumit banget hidup, ya memang harus dipikirkan. Karena memang kita fungsinya diberikan otak untuk berpikir. Lagi jaga fokus memang penting banget. Tapi kalau kita udah fokus, terus terang bisa memangkas waktu lebih cepat. Dan impian kita gak nyangka lebih gampang digapainya. Benar-benar harus bisa membaca situasi dengan detail. Banget. Tadi kita ngambil berapa nih, Pak? Gasnya tuh dari 46.000 setengah kilo tuh 500 gram. Ini bentukannya. Kita ambil 4, Bang. Viva dah ya. Anak udah 2 yang sekolah jadi bekal lumayan padat. Ayo 4. Aku kedinginan. Oh, yang Viva Dahlia ya. Nah, itu dia. 4 biji. Bagian 3 biji doang. Nanti langsung bawa, Bang. Kemarin keranjangnya bisa nggak? Ya. Oke. Siap Juna lagi coba. Pernah ada komen yang bilang, syaratnya bisa nabung itu harus punya penghasilan gede. Siapa bilang? Main langsung bisa berkata tidak. Mungkin pengalaman orang berbeda-beda ya. Kenapa Main berkata tidak? Karena memang biasanya orang berpendapat tergantung dia menjalannya seperti apa. Kalau Main kenal orang-orang, kata di depan Main, perlihatkan contoh yang itu nggak berlaku. Penghasilan sebesar apapun kalau kita memang tidak bisa memanage akan jadi angin. Bisa jadi ada orang yang penghasilan besar tapi malah dia nggak bisa nabung karena kemakan gaya hidup untuk membayar cicilan. Cicilan itu membelenggu hidup kita kayak terpenjara dengan hutang. Ini bikunku harus detail gitu. Nah, ayo pilih tuh beli 2 gratis 1 yang berarti yang nanas 3, yang strawberry 3. Nanas yang ini. Iya, 3 kotak, strawberry 3 kotak. Kalau yang strawberry ini. Bawa. Ini. Iya. Buat kita yang coba menjalani hidup hemat, nanti pasti ada aja omongan. Emang nggak capek apa hidup sekali sampai begitu banget? Min aja.
Justru ini cara kita untuk nggak mau capek. Hidup sekali ya jangan capek. Capek kerja mati-matian, pas giliran gajian cuman buat bayar hutang. Justru ini usaha kita berusaha berpikir dibagi, dicak-cak semua, bayar semuanya cukup. Nikmati hari ini secukupnya, bermanfaat rutin untuk orang tua dan mertua, itu skop yang paling kecil yang bisa kita jangkau. Dan mencoba menjalani itu tanpa melupakan kesenangan untuk diri sendiri hari ini yang akan datang. Porsinya memang kita nggak mungkin wah-wah banget karena memang kita kan bukan sultan ya. Tapi setidaknya dibikin cukup aja. Kalau main udah cukup aja, bersyukur alhamdulillah setidaknya tidak kurang, itu versi Mungkin karena main udah ngerasain hidup kebanting, jadi main sangat percaya roda itu berputar dan kita harus siap dengan putaran roda kehidupan kayak gitu. Itu nggak bisa hindarin, makanya ya harus mempersiapkan diri karena bagaimanapun sebenarnya makin tahun nilai diri kita tuh semakin berkurang, sedangkan kebutuhan kita makin meningkat, kebutuhan anak, kebutuhan kesehatan kita dan lain sebagainya. Alhamdulillahnya Main, Pak suami dan anak-anak termasuk orang yang gak rewel perihal makanan yang ada disyukurin. Perbanyak syukur, alhamdulillah kita masih bisa makan. Untuk daging kebetulan masih ada sisa hewan kurban belum diolah. Terus untuk ikan juga kita masih ada sisa stok, ada sekitar 3 biji. Jadi manfaatkan aja yang ada dulu. Jadi nggak terlalu banyak yang kebuang, uangnya mending dialihin. Tapi lucu ya nih ikannya. Kalian pernah nggak untuk ngolah ikan ini? Lucu banget, Main termasuk yang sebenarnya olahannya belum terlalu variatif banget ya. Pas gurame, kayak ikan ekor kuning, kayak gini tuh belum pernah nih nyoba. Udang udah pernah, patin udah pernah, tapi yang rada aneh-aneh belum pernah. Balik lagi ke kodrat perempuan, itu pasti seneng masak. Dan Main termasuk orang yang seneng banget kalau ngeliat video masak, apalagi yang kayak masakan daerah gitu yang kayak bumbu itu pasti Main saving. Kalau luang waktu dicoba. Kalian gitu juga gak sih? Ada yang seneng masak nggak? Komen ya. Siapa yang suka stok makanan kaleng kayak gini? Main termasuk yang sangat amat jarang. Boleh dibilang mungkin kalau untuk sardin 1 bulan sekali itu udah bagus banget. Kebanyakan nggak pernah malah. Makanya untuk makanan-makanan kaleng biasanya Main skip, jarang banget dibeli. Mungkin kalau bulan puasa kali ya. Karena bisa misalnya untuk jaga-jaga kalau bangun kesiangan dan lain sebagainya. Selebihnya kita jarang banget stok. Agar-agar kita nggak beli dulu karena stoknya masih ada. Kunyit bubuk ini Main beli supaya penguat visual masakan ya. Kadang kalau kunyit asli kurang begitu kuning, ditambah itu sedikit biar lebih menarik. Bumbu alhamdulillah masih aman. Belum ada yang dibeli, palingan ini garam yang habis. Nah, garam kita perlu beli. Sebenarnya yang bagus katanya Himalaya Salt ya, yang pink itu. Cuman harganya lumayan ya, gapnya jauh. Memang harus ada pengorbanan. Ini garam tuh ada beli 3 gratis 1. Kalau garam jadi item wajib ya. Ini Main beli garam deh, biar si Sarhan ambil untuk garamnya. Tapi Main beli yang nggak promo. Kayaknya kalau 3 kebanyakan. Terus salsa sebenarnya Main jarang banget pakai. Ini baru pertama kali make. Katanya sih kalau bikin sambal pakai salsa itu lebih enak ya. Gak tahu juga sih, nanti Main coba makannya beli kemasan yang kecil. Ambil atuh nih. Aduh bang. Bener lah itu ya. Atau kita butuh banyak. Minyak. Taruh dulu sayang. Oke bang. Telur kita udah. Nih telur kita udah dakan. Minyak nih. Konsumsi minyak kita lagi dikurangi banget. Sebulan itu hanya 1 pans yang ukuran 2 liter merek Sanko kita belinya. Bahkan 2 liter ini kadang lebih. Yang paling bikin happy tuh ketika lagi butuh, ada diskon nih. Pas banget lagi Lafonte butuh. Dari harga 8.500 jadi 7.700, jadi selisih 8.000. Bisa saving 8.000 kan lumayan ya. Karena lagi dan lagi kita pengalinya untuk belanja bulanan itu banyak. Ya kalau dikumpulin-kumpulin ya lumayan, nanti bisa jadi beras 1 karung yang 5 kilo. Nah ini sausnya juga lagi promo. Ini 4.000 loh, dan saus Lafonte ini yang paling enak menurut versi Main. Pun nggak pernah lupa, nah kalau abon ini Main termasuk yang holik karena udah nyoba beberapa kali, nggak cocok di lidah Main, yang paling cocok ini abon Ratu.
banget rasanya. Lah kita hanya butuh 1 pak aja untuk 1 bulan karena kebetulan masih ada stoknya di rumah. Beli secukupnya sesuai kebutuhan. Nah, kalau untuk telur kayaknya jadi item wajib yang harus ada di rumah ya. Main bilang itu makanan bergizi yang gampang banget ngolahnya satset-satset. Tapi Main masih ada stoknya di rumah. Kayaknya kita nggak mungkin kalau nyetok untuk 1 bulan ya. Makanya Main pun biasanya stok secukupnya terus ada sisanya tuh belanja di toko dekat rumah Main. Main nggak beli untuk telurnya karena memang kemarin baru aja beli. Ini termasuk murah di sini 29.000 karena kemarin Main kena 32.000. Mie kita butuh tapi nggak terbiasa di stok. Kita cuma stok yang 1 rasa mie goreng, yang 1 soto. Stok pasti habis, mendingan nggak usah di stok. Cetakan kita beli. Kuaci pun juga bisa. Iya, bener. Iya, apa nih? Kayak bawang untuk kayak. Kuaci bisa. Ya. Kalau Main perhatiin ya, setiap belanja bulanan pasti ada aja yang lagi promo untuk item plastik ya. Jangan kalap nih, kelemahan kalau kita belanja di toko yang banyak diskonnya itu sering kalap, makanya harus dikendalikan. Beli seperlunya harus dikendalikan karena lagi-lagi kebutuhan kita banyak biar bisa dibagi rata. Ada penyesalan dan gak ada sisi bengong di hidup kita karena memang semua sudah dimaksimalkan. Urusan kita ikhtiar, perkara hasil itu lillahi ta'ala karena kita nggak punya kapasitas. Happy banget, banyak banget yang murah-murah. Untuk sabun mandi lagi-lagi kita nggak terlalu holik sama salah satu brand. Yang mana yang lagi promo itu yang kita ambil. Lagi itu sudah Bepom, legalitasnya jelas dan brandnya jelas dan promo itu Main ambil. Itu basah udah nggak pernah pakai. Lalu kalau untuk sabun colek pakai tapi masih ada stoknya jadi nggak beli. Sabun cuci Main beli yang laundry yang ukuran 5 liter. Jadi itu hemat banget. Nanti juga sama beli yang laundryan ya, deterjen gede gitu ya. Kalau untuk pembersih kaca Main pakai celing nih. Celing Main selalu rutin pakai ini, bukan cuma kaca, bersihin table dapur dan lain sebagainya juga pakai celing. Main sih ngerasa ya sejak pakai deterjen yang laundryan itu yang 5 literan, pengeluaran jauh lebih hemat. Bisa bertahan 2 bulanan mungkin ya. Padahal kita kan anaknya ada 3, jadi jumlah keluarga 5, rutin nyuci hampir tiap hari. Vanis kita masih ada stoknya, biasanya kalau untuk baju seragam anak aja. Nah, kalau untuk perkecapan biasanya Main pilih yang Pond's, itu yang refill. Harganya biasanya jauh lebih murah, karena kalau kita kemasan botol sebenarnya sama aja kayak kita beli botolnya ya. Favorit kalau saus Main pakai yang Del Monte untuk saus cabai dan saus tomatnya. Ini 1 kilonya terjangkau loh kalau di hari-hari ini. Nah, beli di online harganya ya lumayan. Minyak rambut Pak suami juga wajib di stok. Laki sih kebutuhannya simpel banget ya. Untuk item persampoan kebetulan stoknya masih ada dan perkiraan masih cukup, jadi kita nggak beli. Nah, untuk kebutuhan ibu hair tonic, ini kayaknya Main rontok banget. Main ini sekarang lagi terapi. Itu yang udah lama akhirnya sekarang baru bisa dirawat rutin karena pengobatannya harus setelah ASI. Alhamdulillah sekarang baru selesai ASI. Dan siapa yang tim nggak pernah pakai KB? Main salah satu termasuk, tapi karena L'Oreal masih ada stoknya, Main nggak beli. Dan bye-bye sama Pampers. Alhamdulillah baby Sakil udah lepas dari Pampers. Bisa mangkas pengeluaran banyak banget. Daripada habis jadi sampah untuk Pampers, mendingan buat susu atau buat kebutuhan lain. Rumput laut jadi item wajib karena ini bisa buat bekal anak kreasi ya. Nah, kalau cemilan-cemilan Main terus terang nggak pernah nyetok. Sekalipun beli juga sewajarnya aja. Lebih mengalihkan untuk buah. Karena lagi-lagi real food itu yang bener-bener versi Main sih itu lebih baik karena mudah diserap tubuh ya. Apapun alasannya, real food jauh lebih baik. Paling kalau untuk cemilan biasanya kita untuk stok aja, itu untuk stok bekal anak. Karena kan anak sekolahnya full day, bawa bekalnya 2, cemilan sama 1 itu makanan berat nasi. Jadi bye-bye, nggak pernah nyetok-nyetok aneka cemilan-cemilan kayak palingan gini. Kalau iseng ya kita bikin sendiri untuk aneka cemilannya kayak salad buah, makan buah, spaghetti, dan lain sebagainya. Tapi ini kayaknya nih sisa stok lebaran atau gimana ya, parah loh untuk promonya. 50%, bahkan nanti yang di depan itu ada yang 61%. Ini di luar logika deh murahnya beneran. Nanti Main kasih tahu nih, biasa di gerbang depan, ini Main di hari-hari Bintaro ya, itu ngumpul semua untuk yang barang-barang promonya, jadi kalian nggak susah ngelihatnya. Ini dia nih, di sini nih. Aneka ciki-ciki Main sih nggak beli ya.
Nah, nih di depan ini nih, makanan kaleng, semua nisin 50%. Main beli Astor. Astornya ini harganya terjangkau banget loh. Ada yang gede, tuh ada yang panjang dan ada yang kecil. Tuh Tango wafer diskonnya 61%. Bayangin. Tango kaleng jadi 14 ribuan aja, nggak sampai 15 ribu loh. Roma kelapa, idih bener-bener deh. Pokoknya aku udah pernah ngerasain belanja di hari-hari, pasti tahu banget manfaatnya dan ngerasain banget efek nyamannya belanja di sini. Sayangnya memang hari-hari cabangnya belum terlalu banyak ya. Main yakin kalau cabangnya banyak diserbu terus deh. Ini sangat amat membantu sih buat Main, ibu-ibu juga sangat amat membantu. Untuk di hari-hari cabang Bintaro saat ini udah full nggak menggunakan plastik, termasuk hitungan yang telat karena waktu itu Main masih pakai plastik ya. Dan yang waktu itu Main tahu, itu hari-hari Bekasi. Dia udah nggak pakai plastik, harus pakai kardus, tapi di sini telat hitungannya. Tapi buat Main nggak terlalu masalah karena memang toh dari dulu pakai plastik itu tetap dibongkar karena kan memang mobil Main itu udah bongkaran, tapi dimasukin langsung di bagian sela-sela bawah. Jadi siap-siap kalau memang yang nggak nyaman nggak pakai plastik, biasanya antri untuk pempekingan kardus di depan. Kalau Main sih langsung ditroli dan langsung diangkut ke mobil lalu nanti disisip-sisipkan. Kalian percaya nggak kalau pola kebiasaan itu menentukan cara hidup kita dan lingkungan yang kita nyamani itu juga akan mempengaruhi ke diri kita secara tidak langsung. Kalau diri sendiri Main merasa memang bukan siapa-siapa, belum siapa-siapa, masih banyak hal-hal yang mesti diperjuangkan. Makanya Main tuh lebih nyaman kalau bergaul dengan orang yang sefrekuensi. Bawaannya tuh jadi nular semangat mereka ya. Kita meskipun berbeda-beda profesi, berbeda-beda kebutuhan, berbeda-beda penghasilan, berbeda-beda beban hidupnya juga, tapi nggak membuat kita jadi ada punya gap karena kita memang punya jalan hidup yang sama. Main nggak pernah percaya orang yang bisa nabung hanya orang yang berpenghasilan besar. Besok mungkin Main bakal ceritain, ini benar-benar kisah nyata. Orangnya hidup sampai sekarang, pernah Main buatin video pola hidup dia. Kenapa Main bisa tahu sangat persis dia? Karena memang dia rumahnya itu ngontrak di rumah ibu mertua. Satu contoh positif yang menginfluence diri Main. Lahir dengan situasi keterbatasan pendidikan, keterbatasan background keluarga, keterbatasan pekerjaan, boleh dibilang dari keluarga yang tidak mampu, tapi dia bisa sedikit berproses untuk merubah diri dia. Jangan harap instan. Karena step start orang itu memang berbeda dan memang tujuannya itu nggak mungkin lompatannya jauh. Tapi setidaknya plannya itu buat Main hebat banget ya. Setelah dia ngejalanin hidup termasuk sisi berhematnya, tips-tips trik belanja dia pun Main banyak mengadopsi dari dia. Karena basic ilmuwan dia itu benar-benar skill life ya. Dulu dia tuh bekerja di keluarga Arab sebagai ART. Banyak tuh diadopsi dia cara hidup orang Arab. Dan kita jadi sharing. Main pun banyak mengadopsi dari dia. Pokoknya manfaat banget deh. Nanti kapan-kapan Main sharing ya. Mohon maaf kalau di video ini tidak ada diniatkan untuk bersombong. Hanya diniatkan untuk saling menyemangati. Kalian gak sendiri dalam proses hidup. Gak ada kata terlambat. Benar-benar gak ada kata terlambat. Fokus pada tujuan diri sendiri. Godaan pasti ada. Tapi lagi-lagi mau baik atau buruk itu akan menimpa kita. Maka harus dipahami benar-benar ketika kita membuat keputusan dalam hidup. Jangan terpengaruh dengan lingkungan. Jangan terpengaruh dengan zaman. Tentukan batas cukupmu, baru akan datang rasa syukurmu. Nominal belanja Main untuk 1 bulan ini 1.549.000-an ya. Besar kemungkinan Main nanti akan belanja bulanan lagi
pertengahan bulan depan. Semoga videonya bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Untuk hal yang ingin ditanyakan silahkan tinggalkan pesan di komen ya. Sampai ketemu di next video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.